Hati-hati modus penipuan di dalam angkot, jangan sampai kalian mengalami ini. Jadi ada salah satu temanku, dia sering banget naik angkot karena dia pengen hemat. Dan terakhir kalinya dia naik angkot, dia mengalami suatu hal yang gak diinginkan, di mana uang dan HP-nya ludes dibawa orang. Pas ditanya, dia mengaku kalau dirinya itu dihipnotis sehingga dia gak sadar kalau dia udah kasih HP dan uangnya ke penumpang lain yang saat itu naik angkot juga. Pas ditanya kronologi lengkapnya, dia bilang dia merasa kalau dirinya dihipnotis sehingga dia yakin untuk memberikan semua barang-barangnya ke penumpang lain yang saat itu duduk di sebelahnya. Dia nggak mau menceritakan kronologi lengkapnya gimana ke orang lain, tapi karena aku masih penasaran, akhirnya aku ngajak dia ngobrol, dan disitulah dia baru berani menceritakan kronologinya, gimana caranya dia bisa dihipnotis. Jadi dia bercerita kalau saat itu, dia sedang naik angkot dan ada penumpang di sebelahnya, yang sudah lebih dulu naik daripada dia. Itu adalah pelaku penipuan yang udah mengambil semua barangnya. Dia persis di sebelah kiri penipu, dan di sebelah kanan si penipu, ada seorang ibu dan anaknya. Setelah agak jauh, seorang ibu dan anak itu lebih dulu turun, dan tinggallah dia dan si penipu itu. Kemudian si penipu itu membisikkan sesuatu ke telinganya. Dia bilang kalau dia baru aja nemui emas beserta suratnya yang jatuh dari tas si ibu tadi. Lalu si penipu itu menawarkan kepada temanku untuk emasnya dibagi dua asalkan temanku ini mau tutup mulut. Karena temanku mikir laginya si ibu tadi udah jauh banget, gak mungkin juga dia ngasih tahu ke si ibunya lagi. Akhirnya dia mau dan sepakat untuk bagi dua emasnya. Lalu si penipu itu mengajak temanku ini untuk turun agar emasnya itu bisa langsung dijual dan uangnya bisa langsung dibagi dua. Lalu temanku ini turun bersama penipunya tadi. Setelah mereka turun dari angkot, si penipu ini langsung mengajak temanku ini untuk mencari toko emas terdekat. Tapi sayangnya saat itu mereka berhenti di tempat yang jauh dari toko emas. Kemudian mereka sepakat untuk naik angkot lagi mencari toko emas. Tiba-tiba aja si penipu ini menerima telepon. Lalu dia bilang ke temanku ini kalau itu telepon darurat. Dia disuruh pulang secepatnya sama istrinya karena anaknya mau dibawa ke rumah sakit. Lalu si penipu ini bilang kayaknya gak sempat lagi buat cari toko emas. Gimana kalau kamu aja yang jualin emasnya? Aku dapat seperempat bagiannya aja. Dimana di surat emas itu tertulis bahwa harga emasnya itu sekitar 15 juta. Lalu dia meminta kepada temanku untuk... Nah, ntar cerita horor di rumah gue yang lama, tapi ini versi kakak sepupu gue sama abang gue. Iya, betul, Farhan. Ini sebenarnya kalau kakak sepupu gue percaya-percaya aja karena ada buktinya. Tapi kalau Farhan kayak, masa sih? Ngada-ngada kali ini biar bikin gue takut. Karena kayak orang kayak dia gak bisa percaya. Tapi udah dengerin aja. Kita mulai dari cerita kakak sepupu gue. Jadi waktu itu rumah gue tuh lagi mampet WC-nya. Mau dibenerin belum bisa. Hari itu juga tuh belum bisa. Jadi mau gak mau kita kudu berak, kudu kencing kan, kudu ngapa-ngapain ke kamar mandi. Jadi di depan rumah gue ada rumah kosong. Si yang punya rumah ini meminjamkan rumahnya untuk dipakai. Bukan rumahnya, kamar mandi rumahnya untuk kita pakai. Masalahnya nih rumah udah belasan tahun kagak ditempatin. Kayak udah puluhan tahun juga sih. Pokoknya udah lama banget tuh. Pas malam harinya kakak sepupu gue minta anterin ke kamar mandi buat berski, ya berak. Ada aja malam-malam sakit perut kan. Kebetulan karena gue pengen kencing juga, ya udah akhirnya gue temenin tuh. Gue kencing ke atas. BTW ini tuh yang dipinjemin kamar mandi atasnya. Jadi rumahnya tuh tingkat dan atas bawah ada pintunya. Yang dipinjemin tuh yang di atasnya. Jadi kita ke atas, ke kamar mandi, gue duluan kencing. Abis itu kakak gue masuk berak. Lama banget ya kan. Gue agak takut juga, merinding kan, nunggu di depan gitu kan, rumah kosong juga. Ya udah akhirnya gue iseng, gue turun duluan aja ke bawah karena gue takut. Gue turun duluan ke bawah. Gak lama kakak sepupu gue nyusul juga, udah kelar beraknya. Pas turun, gue nanya kan ke kakak gue kayak, kok udahan sih cepet banget? Karena itu bener-bener cepet. Terus kakak gue bilang, ya lo ninggalin gue. Terus gue bilang, lah kok lo tahu? Karena di situ gue ninggalinnya bener-bener pelan banget, diem-diem. Gue berusaha untuk gak bersuara, biar dikiranya gue masih ada di depan nungguin dia. Terus dia ngomong kayak gini, ya iyalah lo jalannya lo seret-seret di lantai. Udah gitu pas turun tangga lo kencengin gimana gue nggak tahu lo turun tangga. Gue bingung dong kayak, hah? Langkah kaki siapakah itu? Lanjut ceritanya Farhan, jadi pada suatu malam dia terbangun nih sekitar jam 2 atau jam 3. Dia tuh ngedengar dari kamar yang sebelah sini yang isinya tuh buku-buku pelajaran gue, buku-buku dia, buku-buku bapak gue. Pokoknya isinya buku-buku doang. Nah, dia ngedengar ada suara yang kayak lagi beres-beresin buku gitu. Tapi karena dia ngantuk, yaudah dia tidur lagi. Nah, besokannya pas kita lagi pada di ruang tamu nih nge-chill bareng sambil ngerokok. Enggak dong, mak gue gak ngerokok, tapi minum air putih. Dia nanya, itu semalam aku ngedengar deh ada suara yang lagi beres-beres buku dari kamar. Terus habis itu mak gue bilang, bapak kali gitu kan. Terus iya kali ya. Terus pas bapak gue ditanya,
Enggak. Bapak gue nggak ada ngeberesin buku. Dan logikanya, semua rumah gue itu gelap. Semua lampu dimatiin kecuali kamar mandi. Masa yang beres-beres buku gelap-gelapan? Terus bapak gue juga bilang kan bukan dia. Jadi, siapa yang beres-beres buku? Dikejar-kejar sama tukang bakso gara-gara nggak mau bayar. Sumpah kalau ingat cerita ini pengen banget rasanya ngilang dari bumi. Kejadiannya itu dulu waktu aku masih SMP. Dan aku punya adik masih kecil. Dia tuh punya kebiasaan manggil-manggil tukang jualan yang lewat dari jalan depan rumah. Selama ini masih aman-aman aja karena ada orang tua aku di rumah. Saking kebiasaannya ini manggil orang yang lewat buat jualan. Pernah lah suatu saat orang tua aku lagi nggak di rumah dan cuma aku sama adikku aja. Lagi asik nonton TV, tiba-tiba pintu rumah aku digedor-gedor. Dan kaget banget ternyata yang ngedor pintu aku itu tukang bakso. Dan di belakangnya si tukang bakso ini ada adik aku yang lagi duduk sambil nyeruput baksonya. Di situ aku langsung paham kalau adik aku ini yang manggil si tukang bakso dan beli bakso padahal dia nggak punya duit. Itu udah kebiasaan dia banget dan dia sering banget dimarahi sama orang tua aku. Dan biasanya kalau orang tua aku lagi di rumah, mereka yang bakalan langsung bayar. Tapi masalahnya kali ini, orang tua aku saat itu lagi pergi kondangan dan aku nggak megang uang sama sekali. Nah tadinya si tukang baksonya ini nagihnya ke adik aku. Tapi karena dia nggak ngerti soal bayar, akhirnya si tukang bakso ini langsung nyari orang dewasa yang ada di rumah itu. Saat itu hari Minggu dan aku ingat banget kalau hari Minggu itu aku nggak dapat uang jajan. Jadi posisinya saat itu aku juga nggak megang uang sama sekali. Harga bakso saat itu masih 7 ribuan. Tapi sebenarnya uang jajan aku juga belum cukup. Kalaupun ada, biasanya itu waktu aku masih SMP uang jajan aku itu cuma 5 ribu per hari. Akhirnya aku minta tolong lah ke tukang baksonya supaya bayarnya itu besok aja kalau misalnya dia lewat lagi. Tapi dia langsung nolak, nggak mau karena katanya besok dia nggak bakalan lewat sini lagi. Aku langsung panik banget dan minta si tukang baksonya tunggu bentar biar aku nyari uang di kamar mamaku. Aku udah capek bongkar semua rumah, gak ada uang 1000 perak pun. Si tukang baksonya ini udah marah-marah. Memang aku jarang banget ngeliat si tukang bakso ini lewat dari depan rumah aku. Mungkin ketepatan banget baru kali ini dia lewat. Akhirnya aku minta ke dia buat sabar dulu karena orang tua aku undangannya itu jauh banget. Nunggu mereka pulang kayaknya gak mungkin. Sampai akhirnya tetangga aku tahu dan untungnya dia mau minjamin uangnya yang akhirnya aku bisa selamat dari si tukang bakso tadi yang udah marah-marah. Gak tahu gimana jadinya kalau gak ada tetangga mama aku itu tadi. Saat itu dia benar-benar kayak penyelamat gitu. Karena kebiasaan adik aku itu udah gak bisa dilarang. Sejak saat itu aku jadi ingatin ke orang tua aku kalau mereka pergi, minimal mereka itu harus ninggalin uang supaya gak kejadian lagi kayak tadi. Atau sekalian aja dibuat banner di depan rumah, taruh tulisan gitu. Kalau misalnya ada anak kecil yang manggil, terus beli jangan dilayani soalnya gak punya uang. Dan akhirnya cara itu berhasil. Pernah gak sih kalian satu kos sama teman pelit? Yang saking pelitnya itu kita minta air putih aja dia terpaksa buat ngasih. Ini pengalaman aku satu kos sama teman yang pelit. Nah waktu awal masuk kuliah dulu, kita baru kenal dan dia ngajakin aku kos bareng. Katanya biar lebih hemat gitu. Di situ aku belum tahu kalau dia itu benar-benar pelit. Padahal sebelum kita masuk kos bareng, waktu lagi acara ospek gitu, kita ada jam makan siang. Di situ aku lupa bawa air minum. Kalau buat beli lagi tuh nggak bisa keluar karena di situ ada refill air minum. Tapi aku nggak bisa ambil karena aku nggak punya tempatnya. Ketepatan saat itu aku lagi makan sama dia bawa tempat air minum yang gede terus isinya penuh. Akhirnya aku minta air minum ke dia dan dia tahu kalau aku nggak bawa air minum. Dan pas aku minta itu dia jawabnya itu sampai 2 menit. Mungkin karena nggak tega ngeliat aku yang udah kehausan, yang awalnya dia pura-pura nggak dengar aku minta air minum dia. Akhirnya dia ngasih, tapi sepanjang aku minum matanya itu nggak berhenti ngeliatin aku. Dan saat itu dia langsung berhenti makan buat mastiin aku nggak ngabisin air minumnya dia. Karena dia ngeliatin aku sambil minum, akhirnya aku nggak berani minum banyak-banyak. Padahal di situ ada air refill. Nah saat aku udah selesai minum, disitulah dia baru nggak ngeliatin aku lagi dan lanjut makan. Aku masih berpikir positif tentang dia sampai akhirnya kita udah satu kos bareng. Dia ngajak aku untuk masak bareng biar lebih hemat. Pas kita udah satu masakan dan waktunya kita untuk makan, sepanjang aku ngambil nasi, ngambil lauk, itu nggak henti-hentinya dia ngepelototin aku dan ngeliatin isi piringku. Sampai pernah aku sengaja belakangan buat makan karena aku takut dipelototin sama dia. Nah pas dia dengar aku mau makan, di situ dia langsung datang ke dapur buat mantau piring aku. Takut aku ngambilnya kebanyakan, saking pelitnya dia. Kalian pernah nggak dipukul sama mamanya teman kalian gara-gara dituduh ngumpetin anaknya di rumah kalian? Nah, aku pernah mengalami itu sekali. Nggak ada hujan, nggak ada badai, tiba-tiba mamanya teman aku ini datang ke rumah dan langsung mukul aku. Nah, ceritanya sebelum kejadian itu pagi-pagi sekitar jam 10 teman aku datang ke rumah. Dia numpang mandi di rumah aku. Setelah mandi itu dia langsung tidur di kamar. Bahkan saat itu dia minjam baju aku juga. Nah, karena aku penasaran dia habis dari mana sampai harus numpang mandi di rumah aku.
Akhirnya aku tanya ke dia dan dia bilang kalau dia baru aja pulang dari rumah saudaranya. Karena aku nggak mau terlalu kepo, akhirnya aku nggak banyak nanya. Sekitar jam 4 sore teman aku itu masih belum pulang. Tiba-tiba ada yang nyelonong masuk ke rumah dan yang masuk itu ternyata mamanya teman aku tadi. Pas dia ngelihat aku, dia langsung ngedorong badan aku sampai akhirnya aku jatuh dan dia nanya di mana anaknya. Karena masih kebingungan dan kesakitan, akhirnya aku cuma bengong dan mamanya itu langsung masuk ke kamar aku dan nemui anaknya di dalam. Di situ dia langsung ngejambak anaknya. Masih belum puas nyalahin aku, dia punya tetangga kok suka buang sampah di depan rumah orang. Cuma gara-gara rumahnya nggak boleh kotor dan harus tetap bersih. Jadi ceritanya dulu aku pernah tinggal di rumah teman aku. Karena saat itu dia tinggal di rumahnya sendiri dan orang tuanya tinggal di kampung. Jadi ibu-ibu di sebelah rumahnya itu anti banget sama yang namanya kotor. Sampai waktu musim Covid kemarin, setiap kali kita habis keluar dan pas masuk rumah, dia selalu ngomel-ngomel ke kita. Bilang kalau kita itu bawa virus dari luar. Padahal kita nggak tinggal serumah sama dia. Jadi teman aku baru tinggal di situ sekitar 3 tahun dan rumah yang ditinggali sama temanku itu dulunya rumah si orang tua tetanggaku ini yang sebenarnya halaman rumah dan rumahnya udah dijual, tapi anehnya dia masih suka buang sampah di depan rumah temanku. Bahkan tempat sampahnya itu diletakin persis di teras rumah temanku. Karena aku nggak tahu itu tempat sampah punyanya dia, jadi waktu tetangganya itu lagi nongkrong di depan rumahnya, aku lagi buang sampah maskerku ke tempat sampah yang di depan rumah temanku ini. Aku nggak tahu kalau itu tempat sampah punyanya dia karena persis banget di depan rumah temanku. Tiba-tiba saat aku buang kotak maskernya, aku dengar teriakan suara dari sebelah. Aku pikir tetangganya ini lagi ngomong sama orang lain, ternyata dia lagi ngomong sama aku. Dia marah karena aku buang sampah di tempat sampah punya dia. Tapi aku ngira waktu itu aku salah dengar, jadi aku langsung masuk aja ke dalam rumah. Tiba-tiba waktu aku lagi bercermin di depan jendela, aku mendengar suara kotak masker yang dibuang di depan halaman. Dan setelah itu aku melihat si tetangganya tadi lewat dan masuk langsung ke dalam rumahnya. Dan pas aku cek, ternyata kotak masker yang aku buang ke tempat sampahnya tadi udah dibuang ke tanah dan gak dipindahin ke tempat sampah yang lain. Padahal tempat sampah dia dan tempat sampah temanku itu bersebelahan, tapi memang posisinya berada di rumah temanku. Kenapa aku bilang di rumah temanku? Karena digantungnya di dinding rumah temanku. Lalu aku langsung ngadu ke temanku bilang kalau Mari kita bercerita setelah sekian lama gue udah gak cerita. Nih gue baru banget balik kampus. Jadi mohon maaf, gue tuh paling suka kalau disuruh beli sesuatu ke warung. Kenapa? Karena gue tuh suka minta duit kembaliannya. Bukan hanya itu, kadang juga gue suka memanipulasi harga. Jangan ditiru ya. Jadi misalnya harga barang yang gue disuruh beli itu cuma 10.000, tapi gue bilang ke mak gue tuh 12.000 karena 2.000 nya gue ambil untuk jajan. Soalnya kadang kalau kembaliannya banyak, gue tuh suka agak dikasih duit gitu sama mak gue. Jadi kalau kembaliannya cuma 1.000 atau gope doang, baru gue dikasih buat gue. Jadi untuk antisipasi dan gue tetap dapat komisi, ya ilah komisi nggak tuh. Jadi gue memanipulasi harga itu. Suatu malam gue disuruh beli telur 2 biji, gue cuma dikasih duit antara 4.000 atau 5.000, pokoknya kembalian cuma gope. Akhirnya gopenya itu gue beliin permen. Permen kan dulu pas masa gue tuh gope 2. Gue belilah nih permen Kiss, gue masih inget banget. Gue pas jadi jarak dari rumah gue, dari warung ke rumah gue itu nggak terlalu jauh. Aduh hujan. Posisinya gue tidak menggunakan celana yang ada kantongnya, jadi semuanya tuh gue pegang di tangan gue. Dan lo tau kan kalau tangan gue ini lemah banget, suka menjatuhkan barang. Dan ya udah tahu tangannya lemah, lu sok-sokan buka permen pada saat lagi jalan. Jadi sambil jalan sambil megang 2 telur dan kembalian, gue tuh ngebuka bungkus permen Kissnya. Dan akhirnya apa? 1 telur tumpah pas banget di depan gerbang rumah gue. Jadi tinggal selangkah lagi masuk rumah gue tuh pecah. Panik dong, gue panik. Terus abis itu lo tau gue ngapain? Gue balik lagi ke warung. Dengan bodohnya gue minta ganti telur yang pecah itu. Lu yang mecahin tapi lo yang minta ganti rugi ke tukang warungnya tuh gimana konsepnya? Ya udah, bukannya dapet ganti telur malah kena omelan sama itu ibu-ibu warung. Dan sampai rumah kena omel sama gue gara-gara pecahin telur. Jadi 2 kali gue kena omel. Sholat dong nih seperti biasa maghrib. Nah mak gue ini kalau sholat itu sholat maghrib langsung disambung ke isya. Maghrib ke isya kan lumayan lama. Nah sambil nunggu itu mak gue biasanya main handphone kalau nggak tadarusan. Jadi bener-bener nggak ngeliatin gue lagi belajar kan, berisik tak dulu. Jadi setelah maghrib ke isya itu gue manfaatkan untuk nyelonong kabur keluar biar bisa main sama teman-teman gue. Nah kalau lu tanya terus Farhan gimana, dia ikutan main atau enggak?
Jadi dia gue suruh tetap di situ, dengan balik dari gue main itu gue beliin dia permen. Jadi gue sogok dia. Jadi gue udah kerja sama. Terus even emak gue keluar nih, misalnya emak gue tiba-tiba keluar ke ruang tamu ngeliat gue nggak ada di tempat, gue udah bilang dia, pokoknya lu bilang gue ke rumah temen gue minjem PR gitu. Jadi gue tuh keluar nyelonong dari rumah itu kabur, gue bawa buku, gue taruh di depan teras. Jadi pas balik-balik kalau misalnya emak gue nanya, ini buku temen aku habis minjem PR gitu. Bodohnya pada saat itu gue nggak mikir yang kemana-mana. Jadi gue cuma pakai alasan satu, yaitu minjem buku temen gue, PR temen gue. Nah itu udah 2 kali dipakai. Pas yang ketiga kalinya emak gue udah nggak percaya. Terus ya udah, mungkin si Farhannya juga nggak nyampe otaknya untuk berbohong ya kan. Biasa juga tukang bohong tuh orang. Tapi tuh dia akhirnya ngaku kalau misalnya gue main. Terus ya udah, kira gue tiba-tiba pas gue lagi main itu si Farah nyamperin gue dan bilang, udah ketahuan, pulang lu, disuruh pulang sama mama. Kayak gue kesel banget sama dia. Udah pas nyampe rumah gue kena omel sama mama gue, dan gue juga ngomelin Farhan karena kayak, ya lo kenapa nggak bohong aja gitu. Kayak biasa juga tukang bohong, padahal gue tahu sih gue yang salah, tapi kayak ya gue kesel aja sama dia. Kita bercerita lagi, gue mau ceritain iri-irian gue waktu zaman SD. Setelah gue inget, kayak gue banyak banget irinya sama orang ya dulu waktu SD. Kayak astagfirullahaladzim, hati gue penuh dengan iri. Nah, iri zaman gue SD lainnya, diantara yang lain yang udah pernah gue ceritakan, adalah iri dengan teman-teman rumah gue yang dibolehin main malam. Maksudnya, iya mereka tuh kalau malam habis maghrib tuh mereka masih pada main, lari-larian, berisik-berisik. Gue tidak boleh. Seperti yang kalian tahu, gue kalau habis maghrib itu harus belajar bersama abang gue. Sampai di hari Sabtu maupun Minggu tuh malamnya tuh gue tetap belajar habis maghrib sampai isya, habis itu tidur. Jadi bener-bener gak ada yang namanya gue dibolehin untuk keluar untuk main sama mereka. Jadi kayak setiap malam nih abis maghrib gitu kan, gue depan buku, gue belajar, gue mendengar suara teriakan-teriakan teman-teman gue yang lagi di depan, lagi pada main lari-larian, petak umpet, karet segala macam. Jadi kayak ya udah, mati gue tuh gue iri mampus. Sampai akhirnya dimana gue berpikir gimana caranya biar gue bisa ikutan main juga sama mereka tapi nggak ketahuan sama mak gue. Caranya gimana? Jadi kan gue belajar di ruang tamu, mak gue